menyambung nih dari Gapexindo, mungkin kita pengen dengar juga ini dari kalangan pengusaha yang ada di wilayah Kalimantan Timur secara umum, tentu juga berdampak. Kemudian di tahun 2021 ini harapan apa sih yang ingin diperoleh dari semua stakeholder, terutama pemerintah daerah. Tadi sudah sempat disinggung juga Mas Slamet Suharyadi, artinya eh, kepemimpinan daerah yang baru di tahun 2021 tentu juga akan memberikan harapan bagi para pengusaha. Karena di satu sisi selain pilkada sudah berakhir, mulai terbentuk atau terpilih para pemimpin-pemimpin baru, tapi juga tadi sempat disinggung Pak Wali Kota Balikpapan, Undang-Undang Cipta Kerja di satu sisi juga memberikan peluang, tapi juga harus diwaspadai karena juga ada beberapa kewenangan yang diambil alih pusat. Ini tentu juga akan berpengaruh kepada kelompok pengusaha. Kita pengen dengar, tadi sudah hadir bersama kita Mas Reza Fadilah ya, Wakil Ketua Umum Bidang Ristek dan Penyiaran. Kita pengen tahu seperti apa teman-teman pengusaha yang tergabung di Kadin melihat kondisi sekarang, baik itu sepanjang tahun 2020 selama pandemi dan juga di tahun 2021 ini harapannya seperti apa terhadap perbaikan ekonomi, kemudian langkah-langkah apa yang diambil kalangan pengusaha untuk bisa tetap eksis, bahkan juga tumbuh terus, karena bagaimanapun kondisi yang dialami para pengusaha ini juga berdampak terhadap ekonomi makro di wilayah Kalimantan Timur. Kami persilahkan kepada Mas Reza Fadilah Ya, untuk memberikan paparannya. Terima kasih banyak Mas Widi atas waktunya. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum kami, Ibu Dayang Dona Faruk, dikarenakan ada acara keluarga di luar kota, sehingga beliau menyerahkan kepada saya untuk memberikan informasi dan paparan terkait dengan acara yang kita selenggarakan. Juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kaltim Pos yang ke-30 kita. Semoga semakin berkembang, semakin jaya dalam mensupport terutama kegiatan bisnis dan industri ekonomi yang ada di Kalimantan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin menyapa yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Kepala Bapeda Kalimantan Timur, Bapak Aswin. Lalu ada Wali Kota Balikpapan, Pak Rizal Effendi yang terhormat, Pak. Lalu Bupati Kukar, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bapeda, Pak Wiono, kalau tidak salah tadi. Selamat siang, Pak. Kemudian ada dari BPS, dari Ikatan Dokter Indonesia, ahli ada Pak Lutfi, dari pengamat politik, dengan Pak Haji Sofian Effendi, pengamat ekonomi yang sudah sangat terkenal selama ini. Lalu peserta hadirin sekalian, izinkan saya untuk melakukan sharing screen sedikit mengenai pemaparan yang akan kami lakukan. Apakah bisa terlihat ini, Mas Wiji? Oke. Oke, clear ya. Sebentar. Yang akan saya paparkan kali ini adalah mengenai kita sesuai tema. Tadi kemarin saya baru dapat kabar mengenai hal ini, kita coba susun komposisikan berdasarkan data-data primer yang kita punya yang sudah pernah disajikan baik dari Kadin Indonesia dan acara-acara lainnya. Kita ambil sedikit nanti untuk memberi paparan dan informasi. Kita fokus pada maju mundur ekonomi Kaltim terkait transisi IKN dan pandemi. Dalam bisnis, fokus kami itu sebetulnya mengacu kepada apa yang pernah dikatakan Presiden Amerika Kedua John Adams, every problem is an opportunity in disguise. Artinya setiap permasalahan itu ada satu kesempatan yang tersamar di baliknya. Dan buat kami, itu berarti new business opportunity yang ada saat ini. Memang pandemi yang terjadi saat ini membuat hampir seluruh sektor down. Tapi di sektor pengusaha pada umumnya, khususnya di industri primer, yang kami lakukan saat ini adalah rekonsiliasi. Kami menunggu, mencoba stay sekuat kami terhadap overhead yang ada, sembari menyusun kekuatan untuk satu potensi pengembangan yang baru. Karena berkaca pada pengalaman-pengalaman krisis-krisis sebelumnya yang terjadi di 97, 2009, setiap ada yang terjadi satu krisis artinya kontraksi itu akan menimbulkan satu potensi kesempatan yang baru dalam dunia bisnis. Data tadi sudah dipaparkan oleh Ibu BPS, lebih komplit. Kami hanya mengambil sedikit dari data yang ada di BPS bahwa kita mengalami resesi semenjak triwulan kedua year on year minus 5,46. Kontribusi paling besar memang dirasakan industri yang paling berkembang di Kalimantan Timur saat ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Aswin dari sisi sektor pertambangan dan galian.
lalu sektor lainnya mengikuti, karena kebanyakan industri real yang ada di Kalimantan Timur ini yang utamanya itu ada di sektor pertambangan, khususnya pertambangan batu bara, kemudian ada di sektor perkebunan dan sektor konstruksi. Sektor pertambangan dan perkebunan memberi kontribusi pada pemasukan pengusaha lokal, mereka berbisnis terkait dengan supporting bisnis dari industri primer itu ada seperti contoh supply catering, kemudian penyewaan jasa kendaraan yang disewakan untuk kebutuhan pertambangan, untuk kebutuhan perkebunan dan lain sebagainya. Dari proses ini yang kita akan bisa coba lakukan kembali kepada sunatullah kehidupan, bahwa aksi itu ada sama dengan reaksi seperti yang sudah dinyatakan di hukum 3 Newton. Apabila suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda tersebut mengerjakan gaya yang sama besarnya pada benda pertama, tapi arahnya berlawanan. Terkait kondisi yang sekarang saat ini, kita sudah mengalami kontraksi dan carut marutnya grafik, meskipun ada yang masih di posisi positif, ada yang di posisi minus, tapi kita harus sama-sama berjuang. Sekarang saatnya merencanakan apakah kita akan mau bouncing back atau kita akan mengalami penurunan. Tapi hal ini tidak boleh lepas dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Nathanael Tandiorang tadi, bahwa kondisi pandemi saat ini kita masih baru sedikit melihat ujung cahaya dari terowongan. Apa itu berupa vaksin. Tapi apakah implementasi vaksin ini akan sukses dan lain sebagainya, itu masih belum bisa diprediksi secara komprehensif. Makanya mungkin bisa dilihat dari berita apabila ada pernyataan mengenai vaksin gratis, pernyataan bahwa presiden akan melakukan suntik, itu dampaknya sangat besar sekali kepada indeks harga saham dan lain sebagainya. Terkait dengan pengembangan bisnis yang ada di Kalimantan Timur, catatan yang kami dapat dari Mandiri Capital pada saat kata data program source dari Mekar Indonesia, bahwa impact investing di Indonesia itu terproyeksikan dari 2019 sampai 2024 potensi besarnya ada di bidang energi. Kemudian yang kedua adalah agri dan fishery, water, private education, tadi pendidikan yang sudah disinggung oleh Pak Wiono tadi dan lain sebagainya. Tapi yang mau kami highlight sedikit ini adalah pengembangan terkait agri dan fishery khususnya untuk di Kalimantan Timur, karena di energinya kita sudah existing. Mungkin perlu sedikit diversifikasi nantinya, atau perlu penambahan atau perluasan sesuai dengan koridor, tapi tetap memperhatikan kondisi lingkungan. Opportunity yang akan kita highlight itu terutama di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Karena kalau industri ini terbangun, otomatis industri-industri lain akan ikut tersupport. Seperti contoh UMKM, kemudian juga konstruksi tadi yang sudah dijelaskan Pak Slamet Suharyadi. Apabila industri primer ini berjalan lancar, maka supportingnya otomatis kontribusi kepada APBD dan APBN akan bagus, bisa untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang akan tentunya terbantukan bagi kawan-kawan di sektor konstruksi, kemudian juga pembangunan industri-industri terkait dari bisnis primer ini. Kami juga highlight dari data Bank Republik Indonesia, BRI, Bank Rakyat Indonesia, pada saat acara Jakarta Food Festival kemarin, bahwa penyerapan sektor pertanian itu sebetulnya punya potensi cukup besar, akan tetapi yang sekarang terjadi adalah decrease. Karena kebanyakan sektor pertanian yang full atau padat saat ini ada di Pulau Jawa. Tapi seiring perkembangan padatnya jumlah penduduk, kemudian diversifikasi usaha, banyak yang tidak meneruskan usaha dari orang tuanya di bidang pertanian, dan ini sebetulnya decrease kondisi ini satu celah yang bisa kita ambil. Ada program sekarang kita lihat seperti food estate dan lain sebagainya, tapi itu pun masih kurang kami rasa. Kita perlu men-trigger usaha-usaha sektor swasta untuk masuk ke dalam bidang ini. Juga kemarin di-highlight oleh Kementerian Pertanian pada saat acara Jakarta Food Festival bahwa pertanian itu mempunyai kontribusi penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. 38,2 juta jiwa tercatat atau sebesar 29,76% dari total penduduk yang bekerja di sektor ini. Bahkan pada masa pandemi COVID menyerap tenaga kerja 2,23% lebih tinggi dari tahun sebelumnya di bidang pertanian ini dan turunannya. Kita juga mesti connecting sekarang dalam mengembangkan usaha dengan Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh PBB. Ada 17 poin, diantaranya adalah no poverty atau mengurangi kemiskinan, mengurangi kelaparan, memperhatikan masalah kesehatan, kualitas pendidikan, gender equality, clean water sanitation, affordable energy, dan lain sebagainya. Kita bisa mengambil salah satu saja itu sudah bagus, apalagi kalau bisa satu
bisnis atau usaha yang dikembangkan itu menjaring kepada beberapa poin dari 17 ini. Tidak perlu keseluruhan, tapi semaksimal mungkin yang bisa dicapai. Kenapa? Karena memang agenda SDG ini, seperti pemaparan kemarin juga dari LPM, FEB UI kepada kami, pada acara Kata Data Insight Center, itu 17 poin ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap tata cara pemulihan dari dampak ekonomi. Seperti contoh, tanpa kemiskinan sebagai tujuan, dampak dari COVID ini kemiskinan meningkat, kelompok rentan, rawan pangan, dan lain sebagainya. Decrease yang terjadi itu perlu ditata secara struktural, dan dari poin agenda SDG ini akan mengena ke sektor-sektor tersebut. Dengan pilarnya adalah pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum, serta tata kelola. Sustainable development ini banyak menyasar sektor-sektor yang tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Wiono. Contoh misalnya seaweed sedang dikembangkan, itu nanti punya potensi sebetulnya turunannya sampai biofuel. Kemudian live on land itu punya potensi untuk fertilizer, restoring, carbon sequestration, biodegradable packaging, dan lain sebagainya. Ini potensi-potensi yang saya rasa perlu dikembangkan, khususnya Kalimantan Timur nantinya akan ada konektivitasnya terkait dengan IKN dan lain sebagainya. Dengan pengembangan itu tadi, bertujuan pada pengembangan SDG, ini akan membuka celah-celah pembiayaan. Salah satu contohnya yang sekarang sedang diterima pemerintah pusat adalah KPBU, atau kerjasama pemerintah badan usaha, atau istilahnya PPP, Public Private Partnership. Ini bisa menggandeng konsep-konsep environmental social governance, di mana SDG ini saat ini di dunia sedang berkembang, pengembangannya melalui blended finance, yaitu penggabungan antara filantropi komersial dengan public development fund, itu digabung. Contoh misalnya satu usaha ingin berkembang, usaha itu paling susah itu pada saat seed funding-nya, pada saat dia ditumbuhkan, dia melakukan visibility study dan lain sebagainya. Ini yang bisa disupport dari pendanaan-pendanaan seperti itu untuk menarik investasi besarnya. Karena investor besar itu rata-rata menunggu posisinya, apabila ini sudah siap, sudah ready, maka mereka masuk. Itu bagian dari de-risk. Sama seperti kalau perbankan juga ketika memasukkan, mereka pasti memperhatikan 4C, collateral, capacity, dan lain sebagainya. Kurang lebih konsepnya seperti itu, akan tetapi lebih fleksibel. Ini juga kondisi yang harus dicermati. Kemarin pada saat penentuan IKN, diketahui bahwa peta seismitas Kalimantan itu menjadi salah satu poin terpenting pemilihan tata letak ibu kota, karena kita alhamdulillah punya kelebihan cukup relatif aman daripada guncangan gempa dan lain sebagainya, juga tsunami terkait dengan letak geografis kita, dan taifun. Taifun mungkin ada tapi sedikit bentuknya kecil. Dan ini punya potensi yang dicari oleh dunia untuk pengembangan investasi jenis-jenis usaha yang berteknologi tinggi. Kalau teknologi tinggi bisa masuk, otomatis hulu yang sudah tercipta terkait dengan industri padat karya, pertanian, perikanan, rumput laut, dan sebagainya itu bisa terbantu. Contoh juga, kita punya kelebihan yang saat ini, selama ini kita rasakan sebagai satu disaster di Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan beberapa daerah lainnya. Apabila terjadi hujan deras, kita ada flood. Sebetulnya kondisi flood itu harus dikondisikan karena itu punya potensi untuk penyerapan pada air tanah. Air tanah ini nanti punya konektivitas kepada perkembangan industri perikanan yang saat ini sedang maju. Nanti akan saya jelaskan konsep. Pemindahan IKN sudah diputuskan 2018 kalau tidak salah, 2019 ya. Tapi kita karena ada pandemi kita sedikit terhalang saat ini, tapi dari pemaparan informasi yang kami dapat, seperti tadi Pak Yono sampaikan, ada beberapa rapat mengenai rencana tata ruang wilayah dan sebagainya, itu masih lancar dan masih tetap akan dilanjutkan. Makanya pemerintah saat ini berupaya bagaimana caranya untuk melakukan pemulihan, termasuk dengan membeli vaksin dan lain sebagainya. Itu yang membuat harapan dunia usaha sangat cerah untuk melihat ini. Ketika IKN ini jadi, perlu disadari bahwa Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kertanegara itu akan menjadi daerah penyangga akan kebutuhan ibu kota. Di luar daripada nanti Sulawesi, Jawa Timur yang terdekat, yang mungkin punya sudah industri existing, tapi kita harus berupaya bangkit untuk bisa mensupport kebutuhan dari ibu kota itu sendiri. Kebutuhannya apa? Sangat besar. Tadi dari BPS menyatakan bahwa kita ketergantungan terhadap ekspor sangat tinggi. Ini adalah celah. Kenapa? Karena nanti terkait pemindahan ibu kota akan tercipta value market, itu pemindahan orang 1.500.000. Kurang lebih ya, terdiri dari ada militer, ASN, dan lain sebagainya. Itu adalah celah pasar karena dia punya kebutuhan sehari-hari, ada kebutuhan makanan, ada kebutuhan pakaian, kebutuhan tersier dan lain sebagainya. Itu potensi untuk dipenuhi daerah-daerah penyangga yang ada di sekitar ibu kota negara. Juga nanti adanya pembangunan-pembangunan seperti contoh istana, kantor lembaga, tadi sudah disinggung oleh Gapexindo bahwa
begitu ini diumumkan langsung memancing trigger peningkatan izin-izin yang diurus oleh badan usaha terkait untuk mensupport rencana ini. Semoga semuanya berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Ini kondisi existingnya, bahwa memang saat ini kalau berbicara market, kepadatan penduduk yang paling padat itu ada di Pulau Jawa. Sampai dinyatakan bahwa Java is the most populous island in the earth. Pulau yang paling padat yang ada di dunia itu ada di Pulau Jawa. Dan 53% jumlah penduduk yang ada dari Indonesia memang ada di situ. Bisa dilihat dari grafik ini dengan lebih gampang. Apabila terjadi pemindahan IKN, maka bisa dirasakan manfaatnya. Kita punya infrastruktur sudah lumayan bagus, ada jalan tol, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi satu keunggulan kita untuk menjadi the first choice mensupport kebutuhan IKN itu tersebut, di luar daripada nantinya tetap potensi ekspor akan bisa kita optimalkan khususnya dari wilayah Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Tapi pertanian, perikanan dan peternakan yang harus kita kembangkan harus dengan konsep intensif dan modern. Artinya kita harus mengadopsi perkembangan-perkembangan yang ada, seperti contohnya tadi air bawah tanah itu supporting untuk perikanan yang bebas bakteri dan patogen. Kemudian juga nanti untuk landscape pertaniannya harus dilakukan dengan menggunakan sistem yang intensif dan modern agar hasil yang dicapai itu lebih maksimal, dan Kalimantan Timur kami harapkan menjadi pionir untuk memenuhi kebutuhan ibu kota negara itu tadi. Karena kalau sudah berbicara ibu kota negara, artinya produk yang diinginkan adalah first class, produk yang klasifikasinya triple A. Dan untuk pemenuhan ini ya nanti ada unsur organik, quality, dan lain sebagainya, itu dipenuhi memang harus di set up dari awal. Dan kita coba memancing atau men-trigger potensi-potensi kerjasama investasi dari luar untuk mengerjakan ini, dan tentunya dengan sistem off-take agar produk bisa terserap dengan maksimal. Juga dari sisi apabila pertanian, peternakan, dan perikanan sudah nanti established, maka kebutuhan energi juga pasti akan menjadi kebutuhan yang mendesak. Dan peta-peta yang ada mengenai potensi Kalimantan Timur dalam peta ini yang kami dapat kemarin dari Kementerian ESDM, bahwa kita punya potensi EBT, energi baru terbarukan. Nah, ini nanti punya korelasi terhadap Sustainable Development Goal dan Paris Climate Exchange, bahwa di luar daripada energi yang tidak terbarukan seperti batu bara yang sudah nantinya saya dengar akan proses gasifikasi oleh ada investor dari nasional yang besar nanti akan masuk. Kita punya potensi di pabrik kelapa sawit dan mikrohidro, dan itu mungkin bisa kita pelan-pelan optimalkan. Tapi ini pekerjaan besar, ini pekerjaan yang harus bahu membahu antara sektor swasta dengan pemerintah untuk mewujudkan hal-hal seperti ini, karena terkait dengan infrastruktur, terkait dengan perizinan dan lain sebagainya. Kenapa kami mau mengoptimalkan itu? Karena kondisi yang kami ingin capai bahwa syarat satu negara maju punya pengusaha 14%, tapi dari data yang ada Indonesia keseluruhan, bukan Kalimantan Timur, Indonesia itu baru di 3,1%. Tetangga kita yang punya kemudahan investasi yang sudah jalan sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu ada Vietnam 3,3%, Thailand 4,5%, Malaysia 5%, Singapura 7%. Jadi ini punya celah gap yang cukup besar. Dan dari potensi-potensi ini yang kita coba trigger tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru di Kalimantan Timur guna mensupport kebutuhan ini, karena nanti kalau tercipta industri-industri baru itu akan menciptakan satu pendapatan yang baik untuk negara yang korelasinya nanti kembali ke APBD, APBN untuk kebutuhan infrastruktur dan lain sebagainya. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan singkat, Mbak Fizi. Semoga bisa bisa disimak dengan jelas, dan apabila nanti ada pertanyaan mungkin bisa langsung disampaikan kepada kami. Jadi pada prinsipnya kami sangat support mengenai bouncing back plan dari outlook ekonomi, dan ini punya potensi yang sangat besar karena dalam setiap permasalahan kesempatan bouncing back satu dunia usaha itu tidak pernah terbatas. Mereka unlimited, artinya selalu ada jalan untuk bisa dilalui. Tinggal bagaimana bahu-membahu antara pemerintah mensupport ini dan juga dari dunia swasta untuk membukakan celah dan jalan ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya masih termute, Mas Wiji. Baik, terima kasih Mas
Reja. Dan kalau kita lihat tadi ada semangat ya dari teman-teman Kadin, artinya bahwa di balik satu krisis itu juga ada kesempatan terselubung. Nah, itu mudah-mudahan nanti juga bisa diambil. Kalau kita lihat tadi berdasarkan data-data yang ada, potensi ini juga masih cukup besar.